Itu tadi, sampai saat ini kita tidak pernah mencemarkan nama baik orang. Ya, nggak tahu kalau ada orang yang merasa baper terkait apa dan di mana dan bagaimana juga kita nggak ngerti ini. Yang dimaksud dicemarkannya terkait masalah apa? Kedua, di mana dicemarkannya? Ya, tanya mestinya sama si pihak yang pelapor, merasa dicemarkan oleh siapa dan di mana itu loh. Bang, soal itu kita pernah wawancara lawyernya Novi, Bang Irwan. Dia mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Haka juga dengan Bang Togar di media itu dianggap merongrong kehormatan atau nama baiknya Novi lah, dari pernyataan-pernyataan itu. Padahal menurut mereka itu masa lalu. Gimana tanggapan? Kayaknya laporan itu terkait sama lebih ke pernyataan-pernyataan yang ada di media. Nah itu tadi, pernyataannya harus tegas ya. Pernyataan yang mana sehingga dianggap menyerang kehormatan orang lain. Nah, kalau kita sampai saat ini statement kita tidak pernah menyinggung ke orang lain sehingga kehormatannya tersinggung gitu loh. Nah ini yang perlu dibuktikan sama pihak pelapor. Nah statement mana dari kami yang memang menyinggung pelapor? Dan ini kan kita ikutin dinamikanya proses hukumnya Novi dan timnya. Informasinya walaupun mereka tidak sebut, tapi kan sempat ke Mabes. Ternyata mungkin tidak memenuhi apalah, lalu dilempar ke Polda. Di Polda juga tidak berlanjut dan sekarang di Polres, dan uniknya di Polres itu kayaknya ke PPA, perlindungan anak kalau tidak salah, perlindungan perempuan dan anak ya Bang. Nah, menurut Bang Tok, kita selalu berasumsi yang dilaporkan itu adalah TS tadi adalah Bang Togar dan Haka Bang Haka, karena selama ini emang dinamikanya dari Mabes, Polda sampai sekarang ke Polres tuh ya nama-nama itu yang disebutkan. Bagaimana menurut? Oke, kalau dari pendapat kita ya, namanya masyarakat melaporkan seseorang kan itu haknya mereka. Namun dalam tadi laporan pertama di Barreskrim, lalu dituruni ke Polda Metro, dan sekarang di Polres Jakarta Selatan, mungkin ada hal-hal yang memang masih rancu. Apalagi kalau dari Polda atau dari Barreskrim atau Mabes itu ke Polda ke Polres, dan sekarang ke PPA. Nah ini mungkin masih ada satu kerancuan. Tadi kalau dibilang kehormatan apa yang dilanggar sehingga harus masuk ke PPA. PPA itu kan perlindungan perempuan dan anak. Nah, perempuannya ini perempuan bagaimana dan anak-anaknya siapa yang memang sehingga ada terserang kehormatannya. Sementara dari kami sendiri tidak pernah merasa, malah kita itu hanya sifatnya pasif. Malah kita memberikan satu edukasi, bukannya menyerang orang lain, gitu loh. Kalau Pak Heri sendiri, ini kan kita sudah ngobrol banyak soalnya. Berawal dari persoalan yang sangat sederhana, yang harusnya bisa diselesaikan. Dan sampai sejauh ini, kalau Pak Heri sendiri gimana Pak lihat apa yang Pak Novi sampai dan sampai? Kalau saya kan sama Bang Togar kan udah kenal lama ya, udah puluhan tahun, mungkin 15 tahun lebih ya. Sebagai teman, beliau adalah lawyer saya, lawyer tetap saya beserta keluarga saya. Itu udah dari dulu gitu ya. Saya tidak tahu permasalahan ini bisa menjadi meruncing-meruncing gini. Kalau menurut saya sih terlalu dibesar-besarkan begitu ya. Untuk apa sih urusan begini diterus-teruskan? Kalau saya kan selalunya pengennya tuh selesai. Nggak repot lah urusan kecil begini kalau dibesar-besarkan ya. Menurut saya sih nggak penting sekali. Apa fungsi dan untungnya gitu. Pak, dan ini yang memang perlu diperjelas Pak, karena berimbas ke Pak Togar.
soal hubungan Pak Heri dengan Pak Togar, kan orang bilang teman, lawyer atau apa gitu. Berarti Pak Togar lawyer bukan baru di kasus ini ya? Udah lama, udah 15 tahun lebih saya sama beliau. Nah itu Bang, karena ada dampak hukumnya dari relasi ini kan, gimana Abang di situ? Oke, makanya tadi kan seperti saya bilang, kalau benar ya, yang dimaksud pengacara TS itu saya, ya saya sangat menyayangkan. Berarti pihak sana tidak mengerti apa itu undang-undang advokat. Karena saya membuat satu statement dimanapun dan kapanpun, pasti atas persetujuan beliau, pasti ada tanda tangan surat kuasa. Jadi kalau disentil saya sebagai teman, ya memang teman. Tapi kalau dibilang sebagai lawyer, karena saya ada surat kuasa. Nah, kalau memang saya loh, ya. Jadi di sini mereka itu tadi seperti Pak Heri bilang terlalu membuat opini-opini yang memang mengecohkan masyarakat. Bayangkan seorang advokat dilaporin, padahal saya mengatasnamakan klien saya dan saya punya surat kuasa. Kok bisa dibilang saya teman? Ya teman memang karena udah 15 tahun. Tapi terkait waktu masalah komen-komen itu saya sudah ditunjuk kuasa juga. Sebelumnya sudah. Sudah. Jadi sampai dibawa laporan ke ranah polisi bingung saya. Mungkin pihak sana nggak tahu. Gitu. Nah itu. Jadi saran saya cobalah bijaksana, pelajarinlah hukum secara bijaksana, mengertilah apa kausalitas hubungan hukum antara pelapor dengan terlapor, apalagi ada disenggol, di situ ada advokat. Jangan sampai menyerang advokat dengan cara-cara nggak bagus, karena advokat itu dilindungi sama undang-undang advokat. Dan salah satu opini yang dibentuk itu adalah terkait video suri itu Bang, yang dikatakan waktu itu saya bawa wawancara Bang Nyoman, kan saya bilang saya yang ke Surabaya itu Pak Aka tidak pernah bicara tentang video suri. Ya. Ya, tapi kata Bang Nyoman lah, itu lawyernya ngomong video suri ya, dan itu diinterpretasikan di publik itu sebagai pornografi. Nah itu makanya tadi saya bilang, kalau kita cerdas, tolong jangan diskotoni. Artinya jangan dipotong-potong. Harus mendapat satu utuh gambaran. Video sur yang dimaksud video sur apa? Itu dulu. Jangan langsung dipotong, diambil kesimpulan bahwa itu susila. Kami nggak pernah mempertontonkan itu. Ya, video sur apa? Ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Pak Haka tahu saya ke ujung rambut sampai ujung kaki. Tahu ya Pak? Ya? Tahu. Saya tahu juga Novi dari ujung rambut dan ujung kaki tahu. Apa itu salah? Apa itu pidana? Di sini kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Tim pengacara sana seneng banget bulat-bulat diopiniin dan itu disebar ke masyarakat. Ingat, masyarakat harus cerdas. Jangan masyarakat dikasih yang mentah-mentah. Harus firm. Apalagi ada kata-kata silakan buktikan. Loh, kok silakan buktikan? Yang silakan membuktikannya kamu, karena kamu sebagai pelapor. Kalau kami kan enggak. Ya Bang ya, kita kan hanya sure, orang sure nih, ini boleh nih sure, ya Bang. Nah ini sure, kenapa? Apa lantas saya menjelekkan orang atau Pak Haka menjelekkan orang? Kan enggak itu loh. Oke Bang, ini awalnya kan kita ngomong soal dari mereka itu dianggap pencemaran nama baik. Tapi sekarang jatuhnya ke PPA. Ini apa Bang? Kalau di luar, entah nanti Abang jawab sebagai lawyernya Pak Aka atau juga sebagai pakar hukum yang sering kita mintai pendapat juga. Apa ini dari konstruksinya kok tiba-tiba ke PPA? Jadi kali ini kita tidak mau berasumsi. Artinya karena kita sudah tahu ada laporan, lalu yang dilapor inisialnya HK dengan advokat TS, saya tidak mau mendahului karena itu adalah hak prerogatif pihak polisi. Dari tadi Mabes, Barreskrim, turun ke Polda Metro turun ke Polres Jakarta Selatan, bahkan dikatakan di Polres Jakarta Selatan ini tertutup sekali. Nah ini ada apa? Sementara kita ada undang-undang keterbukaan publik.
Undang-undang keterbukaan publik, siapapun bertanya harus aksesnya boleh dibuka. Nah ini juga pertanyaan yang memang nanti biarlah kita ikutin nanti ya, bagaimana perkembangan ke depan. Mudah-mudahan pihak kepolisian bekerja secara profesional. Apalagi saat-saat sekarang ini keterbukaan itu memang harus dibuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita nggak mau berandai-andai, kita sebagai warga negara yang baik, ya kita akan ikuti proses itu kalau memang menuju ke arah kita. Tapi sampai saat ini karena kita belum tahu apa-apa, ya kami tidak bisa menganggap itu kita. Itu loh. Sementara di Polda Jawa Timur juga kan proses itu bergulir ya. Kita mau tahu update ya sekarang seperti apa Bang? Laporan kita di Abang di Polda Jawa Timur. Terhadap Novi, Pak. Oke, kalau di Polda Jawa Timur seperti yang kita sudah infokan bahwa kita sudah melaporkan seseorang dan itu sudah dalam bentuk LP. Namun perkembangan bagaimana secara teknis, mohon maaf, kita juga agak sedikit nanti tidak mau ngebias. Biarkan nanti pihak kepolisian yang akan merilis. Karena dari awal di sana itu langsung Humas Jawa Timur yang merilis kan gitu. Terakhir Bang, ada proses hukum di Jawa Timur, ada proses hukum Jakarta. Apa yang Bang Togar mau sampaikan dari dua hal ini? Jadi terkait permasalahan ada di Jakarta dan di Jawa Timur, mari kita hormati proses yang berjalan. Kita sebagai warga negara, kita taat akan hukum dan kita akan kooperatif. Namun seperti tadi Pak Haka bilang, atau klien saya bilang, atau teman saya bilang, sebenarnya itu hal kecil. Namun karena dari pihak sana menganggap itu yang besar, apalagi menganggap seorang Haka adalah dianggap hal yang terberat, harus melalui laporan polisi untuk membungkam. Ya, kita lihat aja prosesnya. Padahal setahu saya Pak Haka adalah orang baik. Dia sering menolong orang dan tidak layak dia itu seperti buat macam kayak begini. Yang intinya waktu itu hanya sedikit untuk adanya satu pertemuan. Ya, namun ditolak, akhirnya berpanjangan. Itu aja yang kita sangat sayangkan. Pak Haka yang Masalah ditolak, bukan masalah ditolak, Ya, disebarkan ke media. disebarkan ke media itu yang dia nggak terima. Sehingga keluarga tahu. sampai sejauh ini apa yang Pak Heri mau sampaikan tentang persoalan ini? Kalau saya simpel aja lah. Ya, artinya untuk apa permasalahannya dikembang-kembangkan terus. Ya, artinya kita nih, saya welcome. Kalau seandainya dia tuh pihak sana tuh mau menyelesaikan dengan baik-baik, saya welcome. Tapi kalau dia mau melanjutkan, ya silakan gitu. Kita ikutin aja. Bang, ada yang luput dari pertanyaan kita tapi harus Abang sampaikan. Ini seharusnya bisa diselesaikan secara baik, bukan dengan menambah kebohongan-kebohongan. Ya, betul. Bukan mencari kebenaran di publik, tinggal hubungan langsung dengan Pak Haka, selesai. Bukan mencari kebenaran di publik, bukan menciptakan kebohongan-kebohongan yang berlanjut. Itu aja. Berarti menegaskan lagi ya bahwa sebenarnya dari pihak Haka masih ingin membuka jalur damai gitu ya, maksudnya secara keluargaan gitu lah ya. Kita memang bukan orang bermasalah. Kita adalah orang baik-baik. Kita adalah warga negara baik-baik. Kita warga negara terhormat yang tidak butuh pansos. Kita ini adalah profesi kita advokat. Dia ini profesinya pengusaha. Kita sudah sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita masing-masing dan kita tidak mau berbohong. Apa yang kita katakan itu apa adanya. Namun kalau di sana menganggap perkataan kita yang bohong dan menganggap kita yang menyerang kehormatan, ya apa boleh buat. Artinya kami adalah orang baik-baik, kami adalah warga negara terhormat dan baik, tidak mau cari masalah dengan orang lain.
karena kami sudah sibuk dengan pekerjaan kami dan kami tidak butuh pansos. Nggak tahu pihak sana, baik pengacaranya, baik daripada pelapornya atau siapapun, kan sering tuh buat rilis-rilis. Kalau kita enggak, karena apa, kita udah sibuk dengan, waduh, klien kita banyak banget. Pak sekali lagi menegaskan bahwa Bang Togari selain teman memang dia pengacaranya Pak Haka sudah lama atau gimana Bang? Sudah lama itu. Sudah lama. Dan abang tanda tangan kuasa ya bang? Sudah lama. Berarti tidak benar apa yang dikatakan pengacaranya Nopi bahwa pada saat itu dia bukan kuasa hukumnya Bang Haka berarti ya? Oh enggak, bukan baru-baru ini, udah lama. Dan saya kasih surat kuasa ke Bang Tokar juga udah lama. Oh, gimana Bang tanggapannya Bang? Ya silakan aja, Anda sudah membuat berita bohong, hoak, mengatakan bahwa saya bukan kuasa hukumnya Pak Haka. Tanggung jawab atas omongan kamu ya. Oke, siap. Jadi kalau saya ini simple aja lah. Iya Bang. Kalau dia mau baik, oke kita baik. Yes. Kalau dia mau nggak baik, ya sudah nggak apa-apa. Kita layani aja begitu, ya gitu. Jadi bisa dibilang siap meladeni sampai ke meja hijau gitu Bang. Ya Kalau Bang. kita baik, kalau sana baik kita baik. Gitu aja. Kita sih nggak sampai berandai-andai ke meja hijau, karena apa, kita orang baik-baik, kita mau semua baik-baik. Tapi kalau kita dituduh kita bukan pengacara Pak Haka, tuduhan kamu harus buktikan. Pak Haka ini ada satu informasi baru ya,